Kita telah berfokus pada 3 kebijakan penting, tetapi banyak lagi lainnya yang berguna untuk memerangi perubahan iklim, termasuk mendanai riset teknologi hijau, menyubsidi insulasi bangunan, menyubsidi kompor efisien, atau menghentikan penggundulan hutan. Untuk menghentikan perubahan iklim, kita membutuhkan semuanya bersamaan. Dalam 10 tahun terakhir, manusia telah menghasilkan banyak dan lebih banyak bahan bakar mineral seperti batu bara, gas, atau minyak bumi. Bahan bakar mineral yang terbakar melepaskan CO2 ke dalam atmosfer. Saat ini, konsentrasi CO2 di atmosfer lebih tinggi daripada sebelumnya selama 800.000 tahun terakhir. Dan konsentrasi gas rumah kaca seperti CO2 itulah yang mendorong pemanasan global. Para ilmuwan iklim sepakat, banyaknya gas rumah kaca yang dilepaskan ke dalam atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim. Transisi segera untuk berpindah dari bahan bakar mineral itu memungkinkan, dan itu dapat menahan pemanasan global di bawah plus 2 derajat Celcius. Tetapi jika emisi gas rumah kaca terus berlanjut seperti ini, pemanasan global rata-rata akan menjadi plus 4 derajat Celcius pada 2100 dan plus 7 derajat Celcius pada 2200. Kelihatannya ini masih sangat jauh, tetapi perubahan iklim telah mempengaruhi kita saat ini di tempat kita tinggal. Di Jakarta, banjir tahun lalu mengakibatkan 400.000 orang dievakuasi dan lebih dari 60 orang meninggal. Polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar mineral turut berkontribusi atas angka kematian 35.000 per tahun di Indonesia. Tanpa ambisi untuk menghentikan perubahan iklim, dampak yang diperkirakan oleh para ilmuwan akan semakin buruk. Temperatur yang semakin tinggi akan meningkatkan populasi nyamuk dan menyebarkan wabah demam berdarah. Perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan permukaan laut yang akan secara permanen mengakibatkan banjir di daerah pesisir pantai, di mana 27 juta orang saat ini tinggal. Jakarta pasti akan terdampak hingga pemerintah mempertimbangkan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Perubahan iklim akan menyebabkan musim hujan lebih pendek dengan jumlah curah hujan yang semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan risiko banjir dan akan mengancam produksi beras. Ini akan mengakibatkan harga beras semakin tidak stabil. 70 juta masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan akan terdampak oleh ketidakstabilan harga dan banjir tersebut. Untuk mengatasi perubahan iklim, kita harus mengupayakan emisi gas rumah hijau mendekati angka 0. Ini sangat mungkin, tetapi membutuhkan transformasi mendasar di sektor yang paling bertanggung jawab atas emisi, energi, transportasi, dan industri.